Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asniwati SEMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen, dan di video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UTS dari akuntansi manajemen. Sebelum itu, perkenalkan, saya Andi Nur Asila dengan NIM 220903501141 dari kelas manajemen C. Nah, apa itu akuntansi? Akuntansi diartikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pengomunikasian informasi ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi pembuatan kebijakan dan keputusan oleh para pemakainya. Selain itu, akuntansi juga diartikan sebagai proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Nah, dalam akuntansi sendiri, di sini mereka terbagi ke dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, serta akuntansi biaya, pemeriksaan akuntan, serta akuntansi pemerintahan. Nah, selain akuntansi keuangan, ada juga yang dikatakan sebagai akuntansi manajemen. Nah, dalam akuntansi manajemen di sini diartikan sebagai bidang akuntansi yang berfokus kepada penyediaan, termasuk pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi bagi para manajer yang digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian operasi, dan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam akuntansi manajemen sendiri di sini, mereka menyediakan data dan informasi untuk pihak internal, khususnya bagi para manajer di semua level dalam organisasi. Nah, pertanyaannya, mengapa perlu akuntansi manajemen itu? Kenapa sangat diperlukan? Nah, akuntansi manajemen ini sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Karena kenapa? Karena dalam sebuah perusahaan akan berasumsi akan memiliki going concern atau masa hidup atau masa operasinya yang tidak terbatas. Oleh karena itu, manajemen perlu menyusun rencana-rencana strategisnya ke depan dalam jangka panjang, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 25 tahun ke depan. Nah, untuk itu informasi-informasi keuangan internal ini sangat penting bagi pihak manajemen, terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, selain itu, manajer di sini juga membutuhkan data untuk memastikan divisi yang menjadi tanggung jawabnya bekerja yang sesuai dengan harapan dan selaras dengan tujuan utama dalam sebuah organisasi. Tidak hanya itu, selain itu, selaras dalam hal ini diartikan sebagai agensi teori bahwa di sana ada dua kepentingan, antara kepentingan pemilik atau sering dikatakan sebagai prinsipal dan kepentingan agen atau dikatakan sebagai manajer itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya akuntansi manajemen ini, manajer harus bisa memastikan divisinya bekerja sesuai dengan tujuan organisasi, bukan hanya tujuan mereka sendiri, karena mereka bekerja untuk prinsipal yaitu pemilik. Kemudian ada akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan di sini diartikan sebagai bidang akuntansi yang berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yang berasal dari transaksi ekonomi perusahaan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak eksternal seperti para pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas. Nah, secara teknis bidang akuntansi keuangan di sini mereka itu lebih berfokus kepada bagaimana perlakuan akuntansi bagi pengumpulan data masa lalu secara kronologis untuk disajikan dalam laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan modal. Selain itu, dalam melalui suatu sistem informasi akuntansi, output akuntansi keuangan selanjutnya juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak manajemen. Nah, selain itu juga dikatakan sebagai akuntansi biaya. Nah, dalam akuntansi biaya ini diartikan sebagai konsep dan prosedur akuntansi untuk mengukur biaya-biaya pelaksanaan berbagai aktivitas bisnis dan produksi. Untuk data akuntansi keuangan sendiri di sini mereka tuh paling banyak digunakan dalam akuntansi manajemen, terutama yang berkaitan ataupun yang berhubungan dengan data biaya yang diproses dalam suatu sistem akuntansi biaya.
Selanjutnya, untuk akuntansi biaya sendiri di sini merupakan bagian akuntansi manajemen yang dimana itu mereka beroperasi sebagai akuntansi keuangan sampai kepada tahap tertentu di mana akuntansi biaya ini dapat memenuhi kebutuhan pelaporan eksternalnya. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan akuntansi manajemen. Nah, perkembangan akuntansi manajemen di sini sebelum memasuki tahun 1914, mereka itu fokus kepada pembebanan biaya produk. Kemudian memasuki tahun 1925, akuntansi manajemen di sini masuk pada penekanan pada prosedur akuntansi manajemen yang berubah menjadi penetapan biaya persediaan. Kemudian memasuki tahun 1950 di sini sampai dengan tahun 1960, akuntansi manajemen ini meningkatkan manfaat informasi akuntansi keuangan untuk internal. Kemudian memasuki tahun 1980 sampai dengan 1990, mereka meningkatkan akuntansi manajemen untuk lingkungan ekonomi masa kini. Selain itu juga terdapat informasi akuntansi manajemen. Nah, dalam akuntansi manajemen di sini terdapat informasi dalam hal ini tuh suatu sistem informasi yang menghasilkan luaran ataupun biasa dikatakan sebagai output dengan menggunakan masukan atau input dan sebagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu terutama bagi pihak manajemen. Nah, untuk tujuan akuntansi manajemen sendiri itu yang pertama untuk menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa costing atau produk dan tujuan lain yang diinginkan bagi pihak manajemen. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada proses manajerial. Nah, dalam proses manajerial di sini itu terbagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan dalam hal ini berisi langkah-langkah ataupun tindakan detail untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada pengendalian. Nah, dalam pengendalian di sini itu berisi mengenai implementasi rencana monitoring dan melakukan aktivitas penanggulangan bila diperlukan. Kemudian ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan di sini berisi mengenai pemilih atau memilih di antara beberapa pilihan ataupun alternatif yang ada. Kemudian ada karakteristik. Nah, dalam karakteristik di sini ada yang pertama itu ada akuntansi keuangan. Nah, untuk karakteristiknya di sini akuntansi keuangan di sini karakteristiknya adalah mereka mengelola data informasi keuangan untuk memenuhi kepentingan manajemen puncak dan pihak eksternal atau stakeholder. Kemudian yang kedua ada akuntansi manajemen. Untuk karakteristik dari akuntansi manajemen sendiri itu mereka mengelola informasi manajemen internal dalam perencanaan dan pengendalian. Kemudian terdapat tipe informasi. Nah, tipe informasi di sini untuk akuntansi manajemen mereka di dalamnya terdapat tipe informasi merupakan tipe informasi kuantitatif yang dimana mereka menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian untuk tipe akuntansi dalam akuntansi manajemen di sini mereka itu merupakan suatu pengelolaan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi. Nah, adapun manfaat informasi akuntansi manajemen sendiri, untuk yang pertama itu ada full accounting information. Nah, full accounting information ini mencakup informasi masa lalu maupun masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada aktiva, pendapatan dan biaya. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan satuan usaha, produk atau aktivitas. Kemudian yang kedua ada differential accounting information. Nah, dalam differential accounting information di sini berisi mengenai taksiran perbedaan antara aktiva laba rugi dalam alternatif tindakan tertentu yang dibandingkan dengan tindakan yang lain. Kemudian yang ketiga ada responsibility atau accounting information. Nah, dalam responsibility accounting information di sini merupakan informasi aktiva, pendapatan dan ataupun biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Kemudian terdapat fungsi akuntansi manajemen. Nah, fungsi akuntansi manajemen di sini merupakan anggota
staf dari organisasi lini atau manajer yang mempunyai tugas untuk bertanggung jawab untuk menyediakan informasi. Nah, terdapat standar perilaku etis untuk akuntan manajemen. Yang pertama itu ada kompetensi, yang kedua ada kerahasiaan, kemudian yang ketiga ada integritas, dan yang keempat ada objektivitas. Nah, itulah penjelasan saya mengenai materi akuntansi manajemen. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.